Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu saudara-saudara terkasih. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang selalu sehat dan selalu bersuka cita. Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, saya yakin sekali kita tahu apa itu kaca atau cermin. Oleh sebab itu, sebelum saya bacakan firman Tuhan, hal pertama pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk berkaca dan bercermin. Nah, sekarang coba amati wajah Bapak Ibu semua. Apa yang terlihat? Sukacita, senang, atau sedang tersenyum, atau mungkin sedang sedih, atau mungkin terlihat marah? Silakan diamati. Baik, tema Bahana Morning Devotion pagi ini adalah jangan pisahkan maaf dan lupa. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat yang ke-25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Bapak, Ibu, dan saudara semua, saya percaya bahwa kita semua pernah dalam posisi yang disakiti, dilukai, dibuat tersinggung oleh orang-orang terdekat kita. Mungkin bisa saja itu suami kita atau istri kita, mungkin juga rekan sekerja kita. Nah, di saat mereka menyadari kesalahan mereka, mereka akan meminta maaf kepada kita. Saat mereka meminta maaf, tidak jarang kita selalu memberikan pernyataan seperti ini. Misal, saya sudah memaafkan kesalahanmu, kawan. Tapi, untuk melupakan apa yang kamu lakukan kepada saya, itu belum bisa atau bahkan tidak bisa. Ya, itulah kalimat yang sering kita lontarkan saat mereka yang menyakiti kita datang untuk meminta maaf. Pagi ini, firman Tuhan sangat jelas sekali mengajarkan kepada kita. Yesus mengajarkan kepada kita tidak hanya memaafkan, tetapi juga harus bisa melupakan setiap perbuatan yang menyakiti kita dari orang-orang terdekat kita. Saya tahu, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang kembali berkata kepada saya dan mengatakan, kamu bisa mengatakan hal itu dengan mudah, tapi belum tentu bisa melakukannya. Memang, kadang berbicara itu mudah, tapi belum tentu bisa mempraktekannya. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab dengan mudah. Pasti bisa kita lakukan. Lalu, bagaimana caranya? Caranya adalah lepaskanlah ego kita. Bicara tentang ego, apa itu ego? Dari beberapa artikel yang saya baca, diantaranya Wikipedia atau dari Google dan lain sebagainya, ego adalah hasrat dalam diri untuk selalu membandingkan kelayaan diri kita dengan orang lain. Jadi, saat kita disakiti, saat kita dilukai, seringkali kita bersembunyi, berlindung di balik ego kita. Kita menempatkan ego kita di depan. Mari coba saya mengajak untuk kita mengingat-ingat saat ada orang, saudara, atau rekan kita menyakiti kita. Kita kadang mengatakan hal ini. Apa salah saya sehingga kamu tega menyakiti saya? Apa kekurangan saya sehingga kamu bisa melukai hati saya? Atau tidak jarang kita bahkan berkata seperti ini. Saya dalam posisi benar kok. Kamu yang salah. Kenapa saya yang harus minta maaf? Ya, itulah ego kita sebenarnya. Kita sering menempatkan diri kita pada posisi yang benar, posisi yang tidak pernah salah. Bahkan mungkin kita itu juga sering bersembunyi di balik ego dengan membandingkan diri kita dengan Tuhan. Contohnya, pernyataan seperti ini.
Wajar kalau saya berbuat salah. Wajar kalau saya masih belum bisa mengampuni, belum bisa memaafkan atau melupakan. Karena saya masih manusia, saya bukan Tuhan. Jadi tidak bisa menuntut kesempurnaan dari diri saya sebagai manusia. Nah, saat saya mendengar pernyataan ini adalah pernyataan yang cukup menggelitik bagi saya. Karena saat kita melontarkan pernyataan ini, itu membuat kita lupa bahwa Yesus turun ke dunia itu menjadi manusia. Itu artinya 100% sama seperti kita. Yang terdiri dari tubuh, daging, perasaan, pikiran yang sama dengan kita. Yesus juga bisa tersinggung, juga bisa marah saat dilukai. Tetapi dia memilih untuk rendah hati, untuk mengampuni, untuk memaafkan, bahkan rela untuk disalib demi mengasihi dan mengampuni segala dosa-dosa kita, bahkan melupakan dosa-dosa kita. Jadi kesimpulannya, pagi ini apa yang Yesus ajarkan kepada kita, bahwa kita tidak hanya dituntut untuk bisa memaafkan, tetapi juga harus bisa melupakannya juga. Nah, jika kita semua bisa melakukannya, maka saya percaya saat ini, saat kita bercermin lagi, maka kita akan menemukan wajah kita, wajah yang ceria, wajah yang gembira, wajah yang bercahaya, dan akan memancarkan aura positif di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini, di mana kami bisa belajar sedikit dari firman Tuhan, dan Engkau mengajarkan kami pada pagi hari ini untuk bisa memaafkan setiap kesalahan orang lain. Bukan hanya memaafkan, tapi Engkau juga mengajarkan kepada kami untuk juga tidak mengingat-ingat atau kita harus melupakan setiap kesalahan orang lain kepada kami, ya Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran yang berharga pagi ini. Kami bersyukur dan terima kasih untuk renungan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa demi kemuliaan nama-Mu. Amin.